Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan kecuali dengan Allah. Kaum muslimin berbahagia, mengenai kehebasan kalimat la haula wa la quwwata illa billah ini diceritakan dalam sebuah kisah yang masyhur. Nah, dalam kisah tersebut diceritakan ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Auf bin Malik ini punya anak, anaknya ikut berperang berjihad fi sabilillah bersama kaum muslimin. Setelah perang selesai, anaknya ini belum pulang. Anaknya ini ditawan oleh pasukan Romawi. Kemudian karena cemas, karena risau dengan keselamatan anaknya, Auf bin Malik pun pergi menghadap Nabi SAW. Dia sampaikan, ya Rasulullah, anak saya ditawan oleh Romawi, oleh musuh. Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi pun berpesan kepada beliau, wahai Auf, kamu bersabarlah, ya, dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, serta banyak-banyaklah membaca la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Auf bin Malik pun menerima naskah tersebut lalu pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, istri beliau bertanya, apa kata Rasulullah? Ya, sudah minta tolong belum sama Nabi? Sudah. Apa kata Nabi? Nabi suruh kita banyak-banyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Akhirnya Auf dan istrinya pun sama-sama memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah dengan seikhlasnya dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, kemudian ketika hari masuk malam, tiba-tiba ada yang mengetok pintu di luar. Ketika pintu dibuka, rupanya anaknya Auf bin Malik sudah sampai di depan pintu rumah. Maka tentu saja ayah dan ibunya terkejut. Auf bin Malik dan istrinya ditanyakan kepada anaknya, kok kamu bisa datang ke sini? Kok kamu bisa bebas? Bukankah kamu ditawan oleh pasukan Romawi? Benar ayah, saya ditawan oleh pasukan Romawi. Lantas kenapa kamu bisa berada di sini sekarang? Anaknya Auf bin Malik menceritakan, malam ini tiba-tiba borgol rantai yang mengikat saya melonggar sehingga saya pun bisa meloloskan diri. Kemudian saya dapati semua penjaga-penjaganya tidur sehingga saya bisa keluar dari sel tahanan mereka, dari penjara mereka. Kemudian saya melihat domba-dombanya itu tidak ada yang menjaga, maka saya pun membawa domba-domba itu ikut ke sini sebagai harta rampasan perang, sebagai ghanimah. Jadi anaknya Auf bin Malik itu pulang ke rumah bukan hanya sendiri, tapi membawa kambing atau domba yang jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan dalam riwayat disampaikan 44.000 ekor jumlahnya. Nah, kemudian ayahnya bertanya, bukankah Romawi itu jauh dari sini lokasinya? Bagaimana engkau bisa sampai malam ini juga? Kemudian anaknya berkata, entahlah wahai ayah, aku merasa seperti ada yang membawaku ke sini. Jadi malaikat membawa anaknya Auf bin Malik sehingga sampailah ke rumah itu. Nah, dan bebaslah dia dari tawanan pasukan Romawi. Kaum muslimin berbahagia, keesokan harinya Auf bin Malik pun menyampaikan berita gembira itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, bergembiralah engkau wahai Auf, sesungguhnya gara-gara engkau Allah menurunkan ayat. Apa itu ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung berserah diri kepada Allah, maka itu sudah cukup baginya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah itu pasti akan mencapai apa yang Allah kehendaki. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadara. Sudah Allah tetapkan segala sesuatu itu ada kadarnya. Kaum muslimin berbahagia, maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Marilah kita sering-sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Terutama saat kita berada dalam kesempitan atau dilanda hal-hal yang tidak diinginkan atau melihat sesuatu yang tidak mengenakan, maka banyak-banyaklah kita baca, insya Allah akan datang pertolongan Allah kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.